Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali berjumpa dengan saya Abu Fikri, dalam rangka kebaikan, kebenaran dan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menyampaikan kembali hubungan agama dengan akal. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama itu tidak bisa diakal-akali. Benar. Agama itu tidak menggunakan akal. Benar. Tapi ingat, benar itu adalah untuk Rasul, untuk Nabi. Karena bagi mereka itu suara, kata, serta gambaran pada Allah nyata, bukan cerita, nyata. Jadi tidak ada intervensi akal fikir di situ. Nah, untuk kita kaumnya, jangan coba-coba tidak menggunakan akal untuk berpikir tentang agama. Jangan coba-coba, berbahaya saudaraku. Makanya dikatakan oleh Nabi, adinuh wal aklu ladinu liman la aklalah. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi diri seseorang kecuali jika dia menggunakan akalnya untuk memikirkan agama tersebut. Itu saudaraku. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 4 dikatakan lagi, min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Sebelum diturunkan hudalin nas, petunjuk bagi manusia, terlebih dahulu kami turunkan kepada mereka itu adalah Furqan. Apa itu hudalin nas? Itulah suhuf para nabi, suhuf para rasul, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, jadi sebelum itu diturunkan kepada manusia, terlebih dahulu Allah turunkan Furqan. Furqan itulah yang bisa membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, patut dan tidak patut. Itulah akal saudaraku. Jadi akal itu fungsinya adalah untuk mencerna kepada Rasul, untuk mencerna keberadaan Nabi, dan untuk mencerna apa yang tertulis ianya ada dalam kitab. Jadi itu pakaian kita sebagai kaum, pakaian kita sebagai umat, akal tadi. Tapi bagi Rasul dan Nabi, akal tidak digunakan untuk membahas masalah agama. Karena bagi mereka segala sesuatu adalah nyata adanya. Dia menyampaikan kenyataan itu. Maka tidak perlu dia mengkaji lagi. Hanya saja, seketika beliau-beliau itu menyampaikan kaji, tetap dia menggunakan akalnya, fikirnya, agar kajian ini dapat diterima dengan mudah, gamblang, tidak susah, apalagi akan membingungkan kaum. Mereka tidak mau. Artinya dalam hal ini mereka juga tetap menggunakan akalnya, yaitu seketika menyampaikan ajaran agama tersebut kepada kaum. Itu saudaraku. Contoh begini, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum tentang kisah Nabi Adam, kisah tentang Siti Hawa. Bagaimana sehingga mereka berdua terlempar dari surga? Ya, dijawab oleh Nabi karena mereka memakan buah khuldi. Buah khuldi. Akhirnya semua kaum, semua umat mengartikan Adam dan Hawa itu memakan buah. Memakan buah. Padahal Rasulullah itu mengatakan bahwa khuldi itu adalah kekekalan. Kekekalan. Dalam bahasa lainnya regenerasi. Makanya seketika mereka menikmati buah itu, otomatis auratnya terbuka. Nah, jadi bahasanya itu tidak vulgar gitu. Tidak terlalu terbuka. Nah, di sini para nabi dan rasul menggunakan akal fikirnya. Termasuk Nabi Muhammad seketika mengatakan Nabi Sulaiman itu mempunyai sajadah terbang.
Sajadah terbang. Nah, kenapa dia mengatakan sajadah terbang, bukan piring terbang misalnya? Karena waktu itu yang beredar adalah cerita tentang kisah 1001 malam dari Baghdad, yaitu tentang permadani atau sejarah terbang. Masyarakat cuma tahu itu. Tapi kalau kita hari ini naik pesawat, coba-coba satu pintunya saja terbuka, bayangkan apa yang terjadi. Oleng pesawat itu. Saking kuat dan kerasnya hantaman dan dorongan udara terhadap isi pesawat. Bahkan orang yang ada di dalam itu terbang, ditekan oleh udara. Itu. Jadi pada zaman itu Nabi mengatakan sajadah terbang, permadani terbang, tetapi sejatinya bukan itu. Coba lihat di surah As-Saba. Sulaiman memerintahkan kepada perajin untuk membuat piring-piring sebesar kolam. Piring apa itu? Bukan piring makan, tapi piring terbang, saudaraku. Di zaman Nabi Sulaiman teknologi itu sudah berkembang. Sudah ada. Hanya kita berpikir mereka itu kuno. Padahal mereka sudah modern. Kenapa modern? Karena arsitekturnya Nabi Sulaiman terdiri pada manusia dan jin. Kalau jin mereka pernah hidup sebelum Adam, teknologinya sudah tinggi. Apalagi zaman Sulaiman. Dan manusia juga pada waktu itu teknologinya sudah tinggi. Apalagi mereka yang sudah belajar pada kitab. Akan begitu. Coba lihat seketika Ratu Bilqis hendak memasuki istana Sulaiman. Kan dia mengangkat kain itu. Takut basah. Dia melihat pada lantai itu adalah air. Itu. Kata Sulaiman, tidak usah diangkat. Itu bukan air, tapi kaca. Nah, mana ada teknologi itu sampai sekarang? Tidak ada. Atau belum ada. Kemudian yang disebut dengan transformasi. Teknologi transformasi yang memindahkan orang di Bengkulu ke Jakarta hitungan detik. Atau orang dari Jakarta dipindahkan ke Mekah hitungan detik. Kan belum ada. Tapi zaman Sulaiman sudah ada. Maka diceritakan tentang bagaimana memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat. Ditanya oleh Sulaiman kepada teknokrat jin, apakah Anda bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam hitungan dekat? Kata beliau, bisa. Tempo berapa? Dijawab oleh beliau itu, tuanku berdiri, duduk, maka barang itu datang. Nah, itu teknokratnya jin itu. Bertanya lagi Sulaiman kepada yang lain, teknokratnya manusia. Siapa yang lebih cepat daripada itu tadi? Dijawablah oleh beliau yang mendapatkan ilmu daripada kitab. Aku Baginda. Aku bisa memindahkan singgasana Bilqis itu hitungan detik. Tuanku pejamkan mata, buka, sampai. Nah, ini teknologi era dulu, saudaraku. Zaman dulu yang kita katakan kuno itu. Sementara teknologi mereka waktu itu, hari ini belum ada untuk bisa kita ciptakan. Belum ada untuk kita buat. Nah, begitulah kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau mengenai masalah agama, informasi pada Allah kepada mereka, tidak perlu lagi mereka menggunakan akalnya, tidak perlu lagi menggunakan fikirnya, tetapi seketika tidak menuangkan, menyampaikan kepada kaum, mereka tetap menggunakan akal fikir. Apalagi kita, kalau berbicara agama, kita tidak tampung dengan akal dan fikir, maka fatal akibatnya. Fatal, saudaraku. Contohnya hari ini, betapa banyak orang-orang yang mengatakan, kita tidak perlu menyebutkan orang itu dari mana asalnya, kelompok mana, itu tidak penting. Yang penting dengarkan apa statement mereka terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap Nabi Muhammad. Nah, mereka mengatakan bahwa
kitab Quran itu adalah karangan manusia. Kitab Quran itu bohong. Bahkan Muhammad adalah nabi palsu. Tersinggung gak kita mendengar itu? Kata orang tersinggung. Kalau saya tidak. Wajar kalau mereka mengatakan itu. Nabi Muhammad bohong, kitab Quran bohong, itu adalah buatan orang. Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Ini sebuah tamparan untuk semua kita. Nah, mereka angkat satu ayat saja. Ya, surah Al-Isra ayat 1. Yang bunyinya subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu li nurihu min ayatina innahu was-samiul basir. Mereka angkat satu ayat saja. Kemudian mereka buktikan. Nah, benarkah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari untuk diperlihatkan kepada Muhammad itu ayat-ayatnya Allah? Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Mereka angkat itu saja. Mereka mulai dari Masjid Aqsa. Mereka pelajari sejarah Masjid Aqsa. Pada zaman Nabi Muhammad, sudah adakah masjid itu? Sudah adakah? Ternyata tidak ketemu Masjidil Aqsa itu di Palestina pada waktu Nabi Muhammad itu lahir dan ada. Tidak ada. Bahkan beberapa kali terjadi ya, penghancuran dibangun, terakhir hilang dan tidak ada lagi. Itu kejadian sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, namun ada hadis yang menunjang tentang Masjid Al-Aqsa ini. Dan ulama pun mengikutinya dan membubuhi hadis itu dalam tafsir-tafsir kajiannya yang selama ini kita anut. Setelah mereka runut sejarahnya demi sejarahnya, ternyata Masjid Al-Aqsa itu di zaman Nabi Muhammad belum ada, saudaraku. Belum ada. Hanya sekitar 40 tahun kemudian, ya, itu baru ada. Atau katakanlah setelah Nabi Muhammad wafat, itu baru ada. Nah, dari sinilah mereka mengatakan bahwa Quran itu bohong. Quran itu buatan manusia. Manusia mana? Ya Muhammad itu. Yang nabi palsu itu pembohong. Bahkan ada lagi hadis yang dikeluarkan tentang kiblataini, dua kiblat, yang tadi Nabi Muhammad sholat bersama sahabat menghadap kepada kiblat yang di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Maka ada perintah menghadapkan wajah ke tempat sujud atau kiblat hari ini, Ka'bah. Maka Nabi berpindah. Ada hadisnya. Dianut oleh para ahli tafsir, para ulama, dan oleh kita semuanya. Setelah mereka buktikan, satu pun tidak terbukti. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita tidak berani menggunakan akal untuk berpikir tentang agama. Termasuk cerita kitab Quran surat Al-Isra ayat 1 ini. Kita terima mentah-mentah. Karena kita mengatakan akal tidak bisa diikut sertakan kepada agama. Agama tidak bisa diakal-akali. Ya kalau Rasul, Nabi, tidak perlu dia menggunakan akal masalah agama ini.
Baginya agama ini udah terang, udah jelas. Namun strategi atau metode dia menyampaikan dakwah kepada kaum tetap menggunakan akalnya. Apalagi kita kaum atau umat tidak menggunakan akal fikir kita untuk agama, parah saudara. Itulah makanya banyak saudara-saudara kita dari kalangan muslim membantah, mendebat pernyataan mereka yang mengatakan kitab Quran itu adalah buatan manusia. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu nabi palsu. Tidak bisa kita menyelesaikannya. Karena Qurannya ada, hadisnya ada, mendukung pada cerita itu. Namun fakta sejarah menunjukkan, ya, catatan sejarah lama menunjukkan barang itu tidak ada. Masjid Al-Aqsa itu tidak ada. Lalu bagaimana kita menjelaskan ini? Kalau kita hanya menampung saja, menerima saja, bagaimana? Tentu akal, fikir, hayal, paham, ilmu kita bertindak untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kitab Quran itu bukanlah buatan manusia. Muhammad itu bukanlah pembohong dan bukanlah nabi palsu, tetapi dia sejati Rasulullah. Bahkan lebih dari itu, wujud serta Allah beliau. Ini kalau tidak dengan akal fikir tidak bisa kita menjelaskan, saudaraku. Nah, dari mana kita mulai menjelaskannya? Dari Masjidil Haram. Ya, dari Masjidil Haram. Kalau mereka mengatakan pada zaman Nabi Muhammad Masjidil Aqsa itu belum ada, kita membenarkan. Ya, benar. Masjidil Aqsa itu belum ada. Jangankan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu saja waktu Nabi mengatakan subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Waktu Nabi mengatakan kalimat itu, Masjidil Haram itu belum ada. Belum ada, saudara. Dari mana kita tahu? Ucapan itu dilafazkan seketika beliau baru pulang Isra wal Mi'raj, dan kalimat itu ditangkap sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, disampaikan kepada kaum. Nah, seketika dia mengatakan masjid, kita tidak berpikir masjid itu arti tempat sujud. Sholat saja belum ada, apalagi tempat sujud. Berarti masjid di sini tidak menunjuk kepada Masjidil Haram yang hari ini kita kenal. Itu pertama. Yang kedua, seketika beliau mengatakan Masjidil Haram saat itu. Nah, Masjidil Haram yang hari ini kita kenal, waktu itu adalah kuil. Ka'bah berisikan 4 patung besar. Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekeliling Ka'bah itu ada patung-patung 360 buah banyaknya. Di dinding-dinding Ka'bah tertulis syair-syair jahiliyah. Tempat mereka senda gurau, minum-minum, dan bermain perempuan. Belum dikatakan masjid tempat itu. Nah, tempat itu dikatakan masjid setelah tahun 10 Hijriah. 10 tahun Nabi Muhammad pindah ke Madinah, yaitu saat Futul Mekah, pembukaan Mekah. Seketika beliau dengan 10.000 pasukan yang masuk ke Mekah tanpa perlawanan, Ka'bah dibersihkan, sekitar Ka'bah dibersihkan. Waktu itu diperintahlah Bilal azan di atas Ka'bah untuk azan yang pertama kali. Baru Nabi mengatakan, jadikanlah tempat ini tempat sujud atau masjid yang disebut dengan Masjidil Haram. Waktu itu, saudara, tahun 10 Hijriah. Nah, jadi seketika beliau mengatakan wa min haitsu kharajata fali wajhaka satrul Masjidil Haram, saat itu yang kita katakan Masjidil Haram hari ini itu belum ada. Memang belum ada. Kononlah lagi Masjidil Aqsa. Lebih tidak ada lagi. Lalu
Masjidil Haram yang dimaksud oleh beliau saat itu, masjid yang mana Pak Abu Fikri? Masjid Aqsa yang beliau maksud pada saat itu, masjid yang mana Pak Abu Fikri? Disinilah akal kita bermain, bergerak, bergetar, berpikir, mencari jawabannya. Ternyata halakal asya li ajlika wa halakta kali ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Itu awal muawal kisah. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dimulai daripada kejadian Muhammad. Muhammad itu pertama kali dijadikan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena Muhammadlah asal muasal, awal muawal daripada segala sesuatu yang ada dalam semesta. Makanya Allah berfirman, halaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Maka berkatalah Muhammad yang kata menurun, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Siapa itu si mukmin? Mukmin ini adalah satu di antara 4 yang dijadikan Allah daripada Muhammad. 4 pasal yang dijadikan Allah daripada Muhammad. 1, negeri yang diberkati, namanya negeri Bakkah. Ada pada surah Ali Imran ayat 96-97, cek di situ. 2, aras di bumi atau Baitullah. Bumi mana? Bukan bumi kita. Bumi di negeri Bakkah tadi. 3, sorga neraka. 4, mukmin. Itu dia. Jadi mukmin ini artinya orang yang percaya kepada Allah. Dia adalah Nur Muhammad. Sorga neraka Nur Muhammad. Aras di bumi Nur Muhammad. Bahkan negeri yang diberkati atau Bakkah tadi Nur Muhammad. Dan Muhammad adalah nurnya Allah. Begitu saudara. Nah, jadi mukmin inilah nur, cahaya yang belum berbentuk, belum berupa, tapi bagian daripada keberadaan Muhammad itu sendiri. Dalam hal ini Muhammad dikatakan Bapa, sumber kejadian. Mukmin itu adalah anak, tapi anak turunan, bukan keturunan. Kalau keturunan ada emaknya, kalau turunan tidak. Dia adalah berasal daripada Muhammad. Nah, suatu ketika mukmin ini, Nur Muhammad ini cikal bakal pada roh manusia, roh langit, roh bumi, roh alam semesta ini, yang bernama mukmin ini, dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah. Supaya dia bisa menyaksikan Allah, mendengar suara Allah, berhadapan dengan Allah. Dihadapkan. Waktu itu berkatalah beliau, Muhammad tadi, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka menjawablah semua mukmin atau Nur Muhammad tadi, bala syahidna. Nah, itu bisa Anda lihat di surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatamu ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi ungkapan ingatlah seketika aku keluarkan roh anak Adam itu spesifik manusia, spesifik roh manusia. Sejatinya roh semua alam semesta, saudaraku. Untuk mempermudah kita paham, dispesifikkanlah sebagai roh manusia yang dibahas, yaitu Bani Adam. Nah, waktu itu dia melihat kepada Allah.
mendengar suara Allah, tetapi tidak nyata Allah. Yang nyata adalah utusannya, bernama ianya dengan nama Muhammad. Makanya dia berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Waktu itu Allah sebagai Tuhan. Ya, tentu mereka menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Benar. Itu kami menyaksikannya. Maka waktu itulah mereka sujud di hadapan Allah yang nyata adalah Muhammad. Tempat sujudnya itu disebut dengan masjid, Masjidil Haram, masjid yang mulia. Bukan masjidnya yang mulia, bukan tempat sujud yang mulia, orang yang di tempat itu, itulah Muhammad, dia yang mulia. Sedangkan orang yang sujud dimuliakan. Itulah momentum Masjidil Haram, saudaraku. Harus bisa kita jelaskan itu. Nah, kalau kita merujuk kepada Masjidil Haram hari ini, tidak ketemu ceritanya. Tidak ketemu kisahnya. Karena saya ketika beliau mengatakan itu, benda itu belum ada sebagai masjid. Sebagai masjid ya, belum ada. Dan belum dijadikan masjid, masih kuil. Tempat berhala. Itu. Nah, seketika dia sujud di tempat itu, namanya Masjidil Haram, maka ruh-ruh tadi, Nur Muhammad tadi, mukmin tadi, satu persatu dipindahkan ke tempat fisiknya masing-masing. Langit, bumi, isi alam semesta, termasuk tubuh kita manusia. Nah, seketika dia dikeluarkan dari Baitullah, masuk ke dunia, masuk ke tubuh, masuk ke hati, lahirlah dia di dunia ini. Dia menangis. Ya, kita menangis maksud saya. Kenapa? Dia telah lupa 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan. Siapa Rasul, siapa Nabi. Siapa diri, siapa diri sebelah diri. Dari mana, sedari mana, hendak kemana. Mereka lupa, makanya mereka menangis. Lebih-lebih lagi, tempat sujud yang mulia, Masjidil Haram tadi, mereka lihat sangat jauh. Sangat jauh. Makanya mereka mengatakan, Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu juga barangnya. Sama dengan start dan finish pada lomba lari di stadion. Start saat dia mulai bergerak, finish saat dia mulai sampai. Tapi garisnya itu juga. Itu kisahnya. Bukan kisah Masjidil Haram di Mekah itu, Masjidil Aqsa di Palestina itu, tidak. Tetapi karena dipoles oleh hadis-hadis yang banyak, pendapat para ulama yang banyak, para ahli tafsir yang banyak, maka kita sentok, kita mentok, tidak bisa menjelaskan. Karena mereka mempunyai bukti fakta sejarah bahwa di saat Nabi Muhammad itu ada, Masjidil Aqsa itu belum ada, saudaraku. Nah, ini kalau tidak menggunakan akal, tidak bisa menjelaskan ini. Tidak bisa menceritakan ini. Apalagi kita ini kaum, umat, bukan Nabi, bukan Rasul. Jangan salah pasang, saudaraku. Kalau Nabi dan Rasul jelas, dia tidak akan menggunakan akalnya untuk berpikir tentang agama. Namun menjelaskan agama kepada kaum, tetap dia menggunakan akal fikir. Jangan dikatakan tidak, bahaya. Kan kita juga sering mendengarnya. Bersisik bukan ikan. Berpayung bukanlah raja. Nanas apakah itu? Nah, jelaskanlah. Apa maksudnya? Bisa kita jelaskan itu apa? Tidak bisa tanpa akal fikir. Tapi bagi beliau mengatakan itu, dia tahu. Bersisik bukanlah ikan, berpayung bukanlah raja. Nanas apakah itu? Beliau tahu bendanya. Wajar kalau beliau tidak menggunakan akal fikir untuk menceritakan itu. Kalau kita, tidak bisa. Itu saudara. Nah, begitu juga dengan Qiblataini. Sewaktu saya umroh, saya sempat masuk ke dalam masjid Qiblataini. 2 kiblat. Diceritakan oleh hadis Nabi. Bahkan Bukhari Muslim menceritakan ini.
Tadinya Nabi Muhammad sholat menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Tiba-tiba diperintah oleh Allah menghadap kepada Ka'bah. Belok 90 derajat atau belok 180 derajat. Mudah itu. Gampang itu. Tapi kenapa pada surat Al-Baqarah dikatakan sesungguhnya perpindahan kiblat itu adalah sangat berat kecuali bagi mereka yang berbuat petunjuk. Coba lihat pada kalimat itu. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may tabi rasul mimman yanqalib 'ala aqibai wa innaha lakabira illa allazina hadallah. Perhatikan itu. Ya. Sesungguhnya perpindahan kiblat itu sangatlah berat kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah. Itu pada kalimat terakhirnya. Perhatikan pada surah Al-Baqarah. Yang terjemahannya, sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Ya, supaya kamu menyaksikan manusiamu. Rasul menyaksikan kamu. Tidaklah dijadikan kiblat sedemikian kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikut Rasul, siapa yang paling daripadanya. Sesungguhnya perpindahan kiblat itu amatlah berat kecuali bagi mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah. Ada itu suratnya, ada itu ayatnya. Berat perpindahan kiblat itu, saudaraku. Ya kalau sekedar berpindah arah dari utara ke selatan atau dari utara ke timur atau dari utara ke barat, gampang lah itu. Nggak perlu dikeluarkan wa innaha lakabirah hilal ala hudallah. Nggak perlu. Tapi kenapa berat? Ada apa? Berarti ini menunjukkan bahwa bukan menghadap ke Palestina, bukan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Ngapain kita disuruh menghadap ke Ka'bah saat itu? Ka'bah itu kuil, 4 patung dalam Ka'bah, 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ngapain Nabi nyuruh kita menghadap ke situ? Ada apa? Padahal waktu itu belum ada instruksi menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Karena kita masih di Madinah saat itu, kata sahabat. Kan gitu. Kan saya katakan tadi, tahun 10 Hijriah barulah Ka'bah itu dijadikan kiblat. Dijadikan tempat sujud yang mulia. Tahun 10 Hijriah. Bukan waktu Nabi mengatakan kata itu. Itu saudara. Terpatahkan lagi kita. Kenapa? Ya karena kita mengatakan itu. Ulama kita mengatakan itu. Ahli mufasir kita mengatakan itu. Ngadap kepada Masjid Al-Aqsa, pindah ke Ka'bah. Semuanya kita mengatakan itu. Pas dibuktikan, Masjid Al-Aqsa itu tidak ada. Atau belum ada. Atau ada tapi sudah dimusnahkan oleh orang-orang dahulu. Termasuk Nebukadnezar di antaranya mereka. Dari Babilonia. Itu. Nah, justru Masjid Al-Aqsa itu nanti di zaman Umar bin Khattab beliau masuk ke dalamnya. Tapi ingat, bukan Masjid Al-Aqsa ini yang dimaksud pada surat Al-Isra ayat 1 itu, saudaraku. Bukan. Dan bukan pula Masjid Haram hari ini yang dimaksud dengan Masjid Haram pada saat itu. Bukan. Nah ini kalau tidak menggunakan akal fikir, tidak ngerti kita. Makanya sekarang Al-Quran dikatakan buatan manusia. Rasulullah itu pembohong. Rasulullah itu adalah nabi palsu. Kita mau bilang apa? Data-datanya lengkap. Buktinya ada, hadisnya jelas. Bahwa Masjidil Haram yang kita katakan waktu itu adalah yang sekarang. Padahal bukan. Masjid Al-Aqsa yang dikatakan waktu itu adalah Masjid Al-Aqsa sekarang. Pada waktu itu belum ada. Benarlah mereka itu mengatakan itu bohong. Muhammad itu adalah bohong. Muhammad itu nabi palsu. Benar. Kalau begitu cara kita berpendapat. Lalu bagaimana kita membela kebenaran ini? Tidak bisa kalau tidak pakai akal fikir. Kalau tidak ada petunjuk pada Allah dan Rasul dan orang tua kita, tidak bisa kita menjelaskan ini, saudaraku. Itu. Lalu bagaimana ceritanya Pak Bu Fikri?
kisah perpindahan kiblat. Kiblat dulu kita cari. Kiblat itu hadapan artinya. Hadapan seketika kita menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Tadi itu kiblatnya adalah Allah. Dialihkanlah kepada Muhammad sebagai hadapan. Dan itu berat. Berat. Kenapa berat? Karena Muhammad itu sama dengan kita. Manusia sama dengan kita, serupa dengan kita. Di situ beratnya. Makanya pada surah Al-Baqarah dijelaskan, qad naru taqalluba wajhaka fis samai wala nuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa min haitsu ma kuntum fawalli wajhaka satrah. Aku lihat seketika kamu meminta menghadapkan wajahmu ke langit. Bukan begitu, kata Rasulullah. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu sukai dia. Tapi di Masjidil Haram. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Saat itu beliau berkata, di saat Masjidil Haram itu belum jadi tempat sujud, saudaraku. Bagaimana memahamkan ini? Rupanya, aku lihat kamu menghadapkan wajah ke langit. Langit itu adalah hias. Tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Itu maksudnya Allah, saudaraku. Aku lihat kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Semua urusanmu kepada Allah. Tidak begitu, kata beliau. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat. Hadapan yang kamu senang dengan dia. Kamu cinta kepadanya. Siapa beliau? Tentu dirinya beliau sendiri. Wujud serta Allah itu beliau, saudaraku, kiblat itu. Nah, perpindahan kiblat ini yang dimaksud sangat berat. Ya, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dia paham. Kalau yang lain belum tentu paham. Berat bagi mereka. Karena mereka Muhammad itu mirip dengan mereka, sama dengan mereka, serupa dengan mereka. Manusia juga. Walaupun dia mengatakan, aku adalah manusia seperti kamu. Ana batsarum mitlukum. Tapi dalam dadaku ada wahyu. Suara Allah, kata Allah. Perintah larangan Allah tidak ada kecuali ada di sini loh. Makanya, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah suara kata Muhammad itu, melainkan adalah wahyu, saudaraku. Yang berkata itu wahyu. Kalau bibir itu alatnya beliau. Itu kisahnya itu. Nah, jadi umat kaum waktu itu disuruh pindah berkiblat kepada Allah, dipindah berkiblat kepada beliau. Karena tidak mungkin mereka itu bisa langsung menuju Allah tanpa beliau. Itulah sebabnya kenapa beliau itu dikatakan wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Lah etisnya bagaimana? Etikanya bagaimana? Suara Allah, kata Allah, perintah Allah kan tidak langsung dari Allah. Kan dari beliau. Allah saja menjadikan beliau adalah wasilah untuk kita. Masa ya kita selonong boy kepada beliau? Tidak patut. Makanya pada surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan. Ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtagu ilahi wasilah wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Cari oleh kamu yang menghubungkan kamu kepada Allah, itu wasilah. Berjuanglah kamu mendapatkannya. Kalau kamu bertemu, pasti kamu akan menang. Artinya bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan wasilah tadi, sudah ditunjukkan oleh beliau. Beliau mengatakan diri beliau, saudaraku. Nah, itu pula lah kenapa kalau kita sholat azan dulu. Setelah azan kan ada doanya. Ati Muhammadani wasilah. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau. Itu. Nah, makanya beliau katakan,
Oh, tidak begitu. Hadaplah wajahmu kepada kiblat yang kamu senang dengan dia, suka dengan dia, tapi di Masjidil Haram. Lagi-lagi dia menunjukkan bukan tempat yang tadi, saudaraku. Kotak segi empat, di dalamnya ada patung Lata, Manat, Uba, Uzal. Bukan tempat itu yang dia maksud. Bukannya ada 360 patung itu yang dia maksud. Tapi tempat dulu kita pernah berkumpul di sana. Kemudian kita sujud. Mampu kita mengingatnya? Tidak mampu. Mampu sahabat-sahabat waktu itu mengingatnya? Tidak mampu. Makanya beliau berkata, tempat sujud itu tidak mulia. Yang mulia adalah orang di tempat itu. Siapa orang itu? Allah. Nyata Allah? Tidak. Yang nyata adalah beliau. Itulah wujud serta Allah. Artinya kalau kamu mau sholat, mau berhubungan dengan Allah, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram saja tidak mulia, tempat sujud itu tidak mulia, yang di tempat itu yang mulia, berarti dia menunjuk pada dirinya. Di dalam sholat itu yang kalian lihat, aku saudaraku. Ya, di dalam sholat itu yang kalian lihat adalah aku. Karena akulah yang mulia di tempat sujud yang mulia itu, bukan masjidnya, aku loh. Dan kamulah yang dimuliakan jika kamu tahu cara sujud seperti itu. Itu. Nah, inilah kisah dua kiblat itu. Ini pula lah yang disampaikan oleh beliau yang tertuang pada kitab Al-Quran surat Toha ayat 14. Berkata beliau kepada Musa saat itu, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, wahai Musa. Tidaklah Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Dalam sholat yang kamu ingat adalah aku. Ya. Perhatikan kalimat itu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Benarkah itu Allah? Benarkah? Jawabnya tidak benar. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Allah itulah nama. Karena dia nama, maka dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Nama apa? Nama zat. Zat apa? Zat yang maha kuasa, yang maha agung. Tinggi dianya. Itu. Nah, oleh karena itu dijelaskan. Beliau itu adalah mengatakan, menyampaikan kata Allah kepada Musa. Begitu. Jadi apa kata Allah? Apa pesan Allah itu disampaikan kepada Musa. Artinya dia mengatakan kata Allah, menyuarakan suara Allah untuk Musa, bukan dia Allah. Dalam sholat Musa tidak akan bisa mengingat Allah, tapi kecuali mengingat beliau. Ya sama dengan kita. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai kita hari ini mengingat beliau. Lalu bagaimana seketika beliau sholat Nabi Muhammad itu? Siapa yang dia ingat? Nah, di sini kita lalai lagi. Di sini kita lupa lagi kalau Nabi Muhammad itu adalah guru. Guru yang mengajarkan. Dia yang membawa petunjuk, dia membawa agama. Dia mengajarkan agama itu kepada kita. Dia mencontohkan. Makanya dalam surah As-Saff, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada beliau. Beliau mengajarkan agama, mencontohkannya. Bukan beliau menyembah beliau, tidak. Tapi mencontohkan. Kepada siapa? Kepada kita. Makanya dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Dia lakukan banyak hal. Karena dia guru, dia mencontohkan kepada kita. Nah, akibat orang-orang tidak paham dengan ini, maka dikatakan pula Muhammad itu tidak jelas.
Kok masih ihdinas siratal mustaqim? Berarti dia tidak tahu jalan yang lurus. Masih minta jalan yang lurus juga. Padahal dia adalah Rasul, Nabi, panutan. Kok bisa begitu? Nah, dia itu mencontohkan, mengajarkan. Bukan dia minta petunjuk yang lurus. Justru jalan yang lurus itu adalah dia sendiri, saudara. Dari dia kepada Allah. Itu kisahnya. Coba lihat surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wahai Sin, demi Qur'an yang penuh hikmah, itu dalam dada kita masing-masing. Sesungguhnya engkau adalah satu di antara Rasul yang melahirkan Rasul-Rasul di atas jalan yang lurus. Sin itu, Muhammad itu di atas jalan yang lurus. Dia itulah jalan yang lurus menuju Allah. Tidak mungkin dia minta petunjuk jalan yang lurus, karena dia itulah petunjuk. Dia itulah jalan yang lurus menuju Allah. Dia mengajarkan kepada kita semua. Gitu. Nah, kemudian dikatakan lagi, Quran itu menciplak kitab-kitab terdahulu. Bahkan mengadopsi cerita-ceritanya. Ya tidak begitu. Nabi Muhammad ini kan penyempurna ajaran Allah kepada Adam sampai kepada Isa. Jadi mau tak mau kisah-kisah yang ada dalam suhuf dan kitab-kitab itu ada pada kitab Quran. Bahkan para nabi itu pernah meramalkan kedatangan Muhammad. Ada pada kitab dan suhuf-suhuf mereka. Bukan Muhammad meniru-niru, mengarang-ngarang, tidak. Apalagi yang akan kita bahas tentang Muhammad? Dialah yang awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Dia tahu segala sesuatu. Awal dan akhir, zahir dan batin. Nanti akan kita bahas sejauh mana Muhammad itu menguasai segala sesuatu. Bagaimana para Rasul dan Nabi-Nabi saat itu berhadapan dengan Allah yang nyata adalah Muhammad. Berjanji kepada Allah tapi di hadapan Muhammad. Akan kita temukan ayatnya, saudaraku. Tapi di video berikutnya nanti kita bahas ini. Nah, begitulah kisahnya itu. Jadi Al-Quran bukan buatan manusia. Memang dari Allah melalui Rasul. Dicatatlah di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, dan macam-macam itu. Ya. Di usia 40 tahun, semua itu mulai ditulis. Ya. Di usia beliau 63 tahun wafat, ditambah 2 tahun, berapa itu? 25 tahun kemudian barulah dibukukan, dituliskan itu, dibuat jusnya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Tentu mau tak mau mungkin ada yang terhapus, ada yang hilang dan macam-macam. Itu wajar-wajar saja. Wahyu itu mulai dicatat pada usia beliau 40 tahun. Beliau wafat 63, berarti udah 23 tahun. Ditambah 2 tahun, 25 tahun, saudaraku. Baru dibuatkan jusnya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Kalau terdapat perbedaan pertikaian, wajar-wajar saja. Karena konsep-konsep yang tertulis pada tulang, batu, kayu itu mungkin ada yang terhapus, ada yang hilang. Tapi bukan berarti itu tidak otentik. Bukan berarti itu tiruan atau buatan manusia. Bukan. Nah, oleh Utsman, biar rapi, biar tidak ada ini itu, macam-macamnya, dijadikan satu. Mushaf Utsmani. Biar tidak ribut. Yang lain dipunahkan. Walaupun masih ada sahabat yang menyimpan. Nah, yang disimpan inilah yang muncul di akhir zaman. Yang berbeda-beda. Ya wajar berbeda-beda. Bedanya adalah jumlah daripada ayat suratnya itu. Tapi makna dan isinya sama. Kenapa? Faktor terlalu lamanya dia tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun tadi. Ya. 23 tahun Nabi Muhammad jadi Rasul dan Nabi waktu itu, ditambah 2 tahun zaman Abu Bakar, berarti 25 tahun baru diolah kembali. Wajarlah terhapus, hilang, dan macam-macam itu tadi. Nah, oke. Nah, jadi itu saja, saudaraku, yang bisa saya sampaikan. Kembali saya katakan, ingat bahwa bagi Rasul, bagi Nabi, bagi para wali, akal itu tidak terlalu dipergunakan untuk memahami agama. Karena bagi mereka agama itu sudah terang, terlihat, terdengar, terasa.
Tetapi seketika hendak menguraikan kepada kaum, akal mereka pun kembali bermain untuk menjelaskan agar yang sampai terjadi kebingungan bagi mereka yang mempelajarinya. Tapi untuk kita, kaum dan umat ini, jangan coba-coba tidak menggunakan akal. Pasti babak belur, dihantam oleh mereka yang tidak suka dengan Islam itu sendiri. Silakan nonton YouTube, banyak data-data yang menceritakan Quran itu ciptaan manusia, Muhammad itu nabi palsu, banyak saudaraku. Tidak bisa kita menangkisnya kalau tidak menggunakan akal fikir dan kajian-kajian tasawuf ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.